Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saking sehat Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Saya rak jamu ya. Rak jamu. 1 tahun ya. Gak terasa kayaknya baru 3 bulan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi. Dan alhamdulillah kita semuanya sehat sih. Dan kita diberikan kesempatan karena ada orang yang sehat tapi tidak sempat. Ada orang yang sempat tapi tidak sehat. Kita punya kedua. Alhamdulillah diparingi sehat. Kesini ada yang dituntut Bu? Apa jalan sendiri-sendiri Bapak? Jalan sendiri semuanya ya? Ada orang-orang yang tidak sehat, tidak bisa berjalan dengan kakinya sendiri, harus dipapa, harus dituntut. Mungkin saudara-saudara kita ada yang sedang terbaring sakit ya? Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Alhamdulillah. Untuk kajian pagi hari ini adalah saya mengambil dari Al-Quran, yaitu sejarah Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran diceritakan ada 25 nabi yang Allah sebutkan, tapi juga Allah sebut yang banyak sekali yang Allah tidak ceritakan di dalam Al-Quran. Tapi semua nabi ataupun rasul adalah sama misinya, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang sejarah. Antaranya adalah sejarah-sejarah para nabi, dari Nabi Adam. Nabi Adam juga ada ya, dari sejarahnya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Rasulullah Muhammad SAW. Tentang Nabi Ibrahim. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sejarah. Ada orang-orang yang diajak belajar Al-Quran, itu mereka tidak mau atau menolaknya karena menganggap Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Padahal apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran mengandung uswah, mengandung pelajaran untuk kita semuanya, untuk kita ambil kebaikan-kebaikannya, untuk kita ambil pelajarannya di dalamnya ya. Juga ada petunjuk-petunjuk di dalamnya. Jadi kita akan belajar bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan risalah Allah. Kita akan belajar juga bahwa Nabi Ibrahim itu nanti ada banyak gelar. Dan Nabi Muhammad pun itu disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim. Disuruh mengikuti milah Ibrahim. Dan ada beberapa ayat yang ketika menyebutkan Ibrahim di situ, Nabi Ibrahim diakhiri dengan wa ma kana minal musyrikin. Karena kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu bukan lahir seperti kita dalam kondisi keluarga kita muslim, bapak ibu kita muslim. Tapi kita mengenal bahwa Nabi Ibrahim dilahirkan dalam kondisi bapaknya ya, yang bernama siapa? Azar. Itu seorang pembuat apa Pak? Patung. Kita akan belajar tentang sejarah Nabi Ibrahim. Kita akan buka dulu surat 3 ayat 95 ya. Bahwa Nabi Ibrahim itu surat 3 ayat 95.
kemudian surat 161, kemudian surat 16 ayat 123. Itu di ayat surat 3 ayat 35 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Itu berakhir dengan wa ma kana minal musyrikin. Di surat ini juga berakhiran dengan intah wa ma kana minal musyrikin. Surat 16 ayat 123 juga Allah berfirman juga tentang Nabi Ibrahim, mengatakan dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin. Qul katakanlah Muhammad, karena di sini Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim. Qul katakanlah Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Allah menggunakan kalimat perintah, fattabi'u, maka kalian ikutilah millata Ibrahim, ajaran Ibrahim, hanifah yang lurus. Wa makana, dan tidaklah dia Ibrahim minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Begitu juga surat ayat 161, surat 16 ayat 123 itu diakhiri dengan lafaz atau kalimat wa ma kana minal musyrikin. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang dilahirkan dalam kondisi bapaknya bukan seorang muslim. Tapi Nabi Ibrahim seorang yang cerdas, tidak mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tuanya, keluarganya, dan juga masyarakat yang ada di negeri ini. Nabi Ibrahim terus mencari kebenaran, ya. Terus mencari kebenaran. Siapa sebenarnya Tuhan yang menciptakan saya? Siapa sebenarnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan juga jagat raya ini? Maka Nabi Ibrahim akhirnya mencari siapa itu Tuhan. Siapa itu yang menciptakan saya? Siapa yang menciptakan jagat raya ini? Diabadikan di surat berapa? Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Surat 6 ayat 76 sampai 78. Kita buka ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari sosok, mencari Tuhan. Siapa Tuhan saya ini? Selalu ketika malam hari merenung menghadap ke arah angkasa. Kemudian Nabi Ibrahim di situ diceritakan di surat 6 ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pencariannya selalu menghadap ke arah angkasa ketika malam, meminta kepada yang di atas, ya. Pikirannya ketika melihat bintang itu adalah Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Surat 6 ayat 76 ya. Falamma janna, maka ketika telah gelap, alaihi atasnya, yaitu al-lailu malam. Ketika malam, Nabi Ibrahim selalu menengadahkan wajahnya, tangannya untuk mencari sesuatu yang bisa untuk
menjadi petunjuk ya, supaya Nabi Ibrahim bisa mendapati siapa itu Tuhan. Ternyata dia melihat yang pertama kali yang teliti adalah ro'a kaukab. Ya, Ibrahim melihat apa? Bintang. Bintang-bintang kalau zaman dulu itu kan kalau dengan mata telanjang itu sudah kelihatan jelas sekali Bapak Ibu. Tidak seperti sekarang karena ada karena polusi udara yang sangat pekat di angkasa itu sehingga mata kita tidak bisa melihat dengan jelas, hanya sedikit saja. Tapi kalau dengan teleskop itu padahal di angkasa di atas bumi kita ya, itu ada banyak sekali bintang-bintang di sana. Dan Nabi Ibrahim itu dikiranya bintang-bintang yang ada di angkasa raya sana dianggapnya adalah Tuhan. Oh lah ada Rabbi. Ya, Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Karena banyak sekali berkelap-kelip di sana di angkasa raya. Tapi apa yang terjadi setelah bermalam-malam istilahnya, tidak hanya semalam itu Pak, tapi bermalam lagi, malam lagi gitu, terjadi. Setelah paginya, uhibbul afilin. Ketika dari malam menuju ke pagi, ya, otomatis bintang-bintang yang terlihat indah di angkasa raya ketika tersinari dengan matahari hilang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak menyukai sesuatu yang terbenam, yang hilang. Berarti ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu selalu ada, selalu wujud gitu. Tapi ini yang saya anggap kemarin Tuhan itu ternyata bukan Tuhan. Ternyata bintang-bintang itu akan hilang ketika terserang sinar matahari, terkalahkan oleh sinar matahari di pagi hari. Ternyata hilang gitu. Kemudian terus mencari Nabi Ibrahim, karena beliau tidak sama sekali percaya dengan kepercayaan yang dianut oleh keluarganya dan juga masyarakat saat itu. Mencari lagi. Kemudian yang kedua, ya, masih melihat ke angkasa lagi. Apa yang dilihat? Maka ketika dia melihat al-qamar, al-qamar bulan. Qamar itu bulan wujudnya, ya. Bulan, kalau syahr itu nama bulannya, nama perhitungan bulan itu namanya syahr. Tapi kalau qamar itu wujudnya. Kalau wujudnya bulan itu biasanya kalau disebut qamar itu kalau sudah lolok, kayak malam-malam kemarin ini ya, 13, 14, 15, 16, 17 itu kan lolok, biasa gitu orang sekali menyebutnya lolok terang. Kalau bulan tanggal sepisan, ini apa? Tanggal 1 bukan qamar tapi nama hilal, ya. Hilal. Untuk tanggal 1 itu belum qamar tapi masih hilal, masih ketok teririt. Makanya orang Jawa menyebutnya alise koyo nanggal sepisan, teririt gitu ya. Itu namanya hilal. Maka ketika Ibrahim melihat qamar, melihat bulan yang terbit, berarti kan itu tanggal 15 kalau itu sempurna bulannya, bubar itu ya. Kita melihat terbitnya bulan di ufuk timur ketika tanggal 15 itu kan. Qul hadza rabbi. Dia juga mengatakan ini adalah Tuhanku. Karena masih di angkasa juga kemarin bintang. Setelah beberapa penelitiannya akhirnya bintangnya hilang. Ternyata Nabi Ibrahim tidak mengakui atau tidak menyukai bahwa sesuatu itu hilang, dan itu bukan Tuhan. Sekarang bulan. Falamma afalaqul la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Kata Nabi Ibrahim. Falamma afalaqul, maka ketika bulan itu terbenam, ketika pagi hari kan terbenam juga, kalah dengan sinar matahari. Olah, dia berkata, la illam yahdini rabbi, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk padaku, la akunanna, sungguh aku termasuk minal qaumil dhalin, termasuk orang-orang yang sesat. Ini pencarian Tuhan. Tidak mudah bagi Ibrahim untuk mengenal siapa itu Tuhan yang kemudian
kita kenal bahwa Tuhan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan penak Bu. Lahir jebrel wong tuane wis muslim. Lingkungannya muslim. Tapi Nabi Ibrahim tidak demikian, tidak mengenal Allah sebelumnya. Maka dia mencari Tuhan. Karena yang disembah oleh kaumnya saat itu adalah berhala-berhala yang dipingin oleh bapak. Nah, umat muslim ini karena kalau panjenengan termasuk muslim yang keturunan ya. Kebanyakan masyarakat itu kan muslimnya keturunan. Saking penani, saking nyamannya sampai tidak mengenal kitabnya. Bahkan bijak ngaji Quran tuh angel-angel. Apa itu apa yang ada di dalam Al-Quran, isinya seperti apa, hukum-hukum Allah seperti apa. Selama ini masyarakat kita hanya diiming-imingi dengan yang namanya pahala. Membaca saja dari Fatihah sampai Anas, nanti balik ini Fatihah Anas sampai jerone apa? Tidak tahu. Itu karena saking nikmatnya. Jadi Muslim tidak pernah mencari tahu. Dan Nabi Ibrahim ini mencari tahu siapa Tuhannya. Jangan ini sopo toh. Tuhan yang bikin saya, bumi ini, makhluk yang ada di bumi ini, jagat raya, siapa? Mencari Tuhan. Dengan penelitiannya terhadap bulan masih gagal lagi ternyata. Ternyata bulan digatek kok tanggal 16 ditulang. Akhirnya kok hilang kan yang isu gitu kan. Pagi hari kalah dengan sinar matahari. Dan akhirnya yang ketiga ya, ini langkah yang sudah beberapa bulan mungkin ya penelitian. Falamma ra'a syamsa bazighatan, maka ketika dia Ibrahim melihat matahari ya, bazighatan terbit. Kalau matahari terbitnya dari arah timur. Sama bulan kalau tanggal 15 juga terbit dari arah timur setelah maghrib ya. Maka ketika dia Ibrahim melihat matahari di arah timur ya, qala hadza rabbi. Ya Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Hadza akbar. Yang kemarin itu bintang kecil ya. Bulan agak besar lagi. Sekarang kok lebih besar lagi dari benda angkasa yang kemarin saya teliti dua ini. Ternyata yang ketiga adalah matahari. Katanya ini lebih besar dari dua yang kemarin yang saya teliti, kata Ibrahim. Palama, ini terus berhari-hari. Kan kalau matahari kan dari pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Setelah diteliti, diamati, ternyata matahari pun kalau sore tenggelam lagi. Itu. Falamma ra'a syamsa bazighatan, maka ketika dia melihat matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini adalah Tuhanku, karena ini yang lebih besar. Tapi falamma afalat, maka ketika matahari itu terbenam, ya, kalau malam kan mataharinya hilang dari pandangan mata kita. Qala, dia Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'un mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian serikatkan. Maka tiga ayat ini mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Wa maka minal musyrikin. Dan ini Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Sampai detik itu belum ditunjuki siapa itu Tuhan. Ya. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian serikatkan, wahai kaumku. Kamu tidak percaya yang kalian sembah itu adalah patung buatan tangan bapakmu sendiri. Itu. Jadi Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-79-nya, Ibrahim sudah pasrah, istilahnya gitu ya. Sudah pasrah. Sudahlah seperti ini, saya pasrah sama yang Tuhan yang saya cari.
Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini juga ayat surat 6 ayat 79 juga, wa ma ana minal musyrikin. Ini sesungguhnya aku, kalau begitu sudah mencari siapa Tuhannya belum juga ketemu gitu kan. Akhirnya berpasrah diri. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi kepada zat yang fatoro telah menyusun. Kalau dalam NS itu ya, telah menyusun. Karena yang namanya samawat itu tersusun dengan rapi di angkasa raya. Kalau di Jepang itu menciptakan, fatoro telah menciptakan, telah menyusun as-samawati planet, wal ardo dan juga bumi telah disusun oleh Allah, oleh zat yang menyusun samawat dan bumi. Karena ketika Nabi Ibrahim melihat angkasa raya itu, bintang ke bintang itu tersusun dengan rapinya. Fataras samawati wal ardo hanifan, yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Walaupun kaumnya saat itu, bapaknya, keluarga besarnya, semuanya menyembah apa? Berhala. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah ikut untuk menyembah berhala. Beliau seorang yang cerdas, melakukan penelitian, termasuk ini apa? Pencarian terhadap Tuhan. Alhamdulillah itu pulau panjenengan sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dewasa kita diperkenalkan dengan yang namanya ayat-ayat Allah, surat-surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat-surat cinta yang datang dari Allah bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, tapi ya dibaca, dihafal, dipahami, kemudian dipraktekkan. Ada berapa ayat? Al-Quran ada berapa ayat? Masih ingat? Apa itu? Ya, 36 ya. Ya. Fatihahnya 112. Jadi 8, 4, 3, 6. Coba kita muhasabah diri. Kan ayatnya 6236. Dari yang 6236 itu yang kita pahami taknya atau 30-nya atau 200-nya, berarti 200. Ini kan ratusan, puluhan, satuan. Ini ribuan. Kira-kira yang kita paham sudah berapa ayat? Yang satuannya, yang 6-nya itu ya. Padahal belum. Iku saking merendahi panjenengan sudah belajar Al-Quran puluhan tahun gitu. Iku karena merendah dari ini ora percaya. Nek 200 mungkin ya. Ribuan apalagi. Mungkin dari 6.000 itu paham 1.000-nya ya. 1.000-nya. Monggo kula panjenengan muhasabah diri gitu. Saya sering ngajak kepada jamaah, dari sekian ribu ayat yang sudah kita pahami itu berapa ayat? Satuannya 6, atau puluhannya 30, atau ratusannya 200, atau ribuannya mungkin 1.000, mungkin 2.000. Ya, kalau panjenengan masih banyak PR ternyata ya. Iya. Kita kembali kepada diri sendiri. Gak usah menuding orang lain. Kita ini ya, yang Islamnya katanya dari kecil ya. Belajar Al-Quran dari biar awake dhewe kan aiku, terus babiku, tatiku, pasiku itu kan ya. Anakku, ayahku, inaku kan ngoten nggih. Baca turutan kan ngoten. Sampai kita bisa membaca, belajar tajwid, belajar mungkin tahfu sorotnya gitu kan. Itu belum cukup ternyata untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi semua Nabi ataupun Rasul menyampaikan risalah Allah. Yang terakhir
Rasulullah Allah wahyukan kepada Nabi terakhir adalah Al-Quranul Karim. Dari 6.236 ayat, monggo kula panjenengan metani awake dhewe-dhewe. Dari kita Islam kecil gitu kan, sampai usia sekian ini, paling nom ini gak lihat. Aku wis di atas 50. Tinggal nunggu wajahnya gitu kan kita ini ya. Nah itu. Tapi kita jangan berpuas diri karena sudah belajar Al-Quran 10 tahun mungkin, 20 tahun mungkin ya. Tapi jangan berpuas diri, mencari dan mencari. Seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Siapa sebenarnya yang ciptakan saya, samawat bumi? Nabi Ibrahim sudah mengenal samawat, itu disebutkan di ayat yang 79 itu kan sudah mengenal planet-planet itu. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim juga diperlihatkan samawat dan bumi di ayat yang atasnya itu surat 6 ayat 75 itu. Iya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Setelah Nabi Ibrahim mengenal Allah itu siapa. Setelah penelitiannya yang panjang, ya, penasarannya yang luar biasa, akhirnya setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim diterbangkan sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW di Mi'raj. Mi'raj itu naik ke atas angkasa ya, di angkasa diperlihatkan kerajaan samawat dan bumi, planet-planet dan bumi ternyata luar biasa ya besarnya, luar biasa luasnya jagat raya ini. Karena kalau tidak diterbangkan ke angkasa raya, hanya di bumi ini kan hanya melihat sedikit saja. Itu Nabi Ibrahim ya. Tadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan tadi di surat cari Tuhan ini. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Surat 6 ayat 76 sampai 78. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kemudian kita banyak mengenal tentang Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim juga sebagai bapak para nabi ya. Sudah ya. Bagai muhasabah diri. Melihat kepada diri kita masing-masing. Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Ini ada di beberapa ayat. Ada di beberapa ayat. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim seorang manusia yang normal juga, yang beristri ya. Istri yang pertama siapa? Sarah. Sampai usia sudah berubah itu, kalau orang sekarang saiki umur selama tahun itu benar. Kalau di Al-Quran kan Nabi Ibrahim di situ diceritakan sudah berumah tangga dengan Sarah dan itu sudah berubah, artinya sudah tua, dan Sarah itu sudah tetap sebagai perempuan yang mandul, berarti itu sudah mungkin usianya 70-80 tahun kalau orang sekarang ya, sudah sepuh lah ya. Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Karena Nabi Ibrahim itu ujian berat. Orang rumah tangga belum dikaruniai anak itu ujian. Kemudian
kalau dalam sejarahnya itu kan Nabi Ibrahim diperintah oleh istrinya yang pertama ini untuk bisa mempunyai keturunan, terus kemudian disuruh untuk beristri lagi. Istri yang kedua ini namanya kita sebut adalah Hajar ya. Hajar. Dari Hajar ini kemudian melahirkan siapa? Ismail. Dan kita kenal bahwa Nabi Ismail ini kemudian bersama Ibrahim dan juga Hajar dibawa ke tanah Makkah sana yang dulu Makkah sana adalah keadaan tandus gersang. Itu kan di surat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menempatkan anaknya, keluarganya itu di tanah yang tandus lagi gersang. Dan itu kemudian setelah Nabi Ismail lahir dan kita ditinggal di Makkah sana dan kemudian sampai usia dewasa kalau maaf saya akhirnya Nabi Ibrahim diuji lagi diuji dengan apa Bu? Ketika orang dua anak dengan istri pertama dengan anak kedua dikai anak sing bagus, sing soleh, pinter, di usia antara 11-12 tahun Nabi Ibrahim menerima perintah itu apa? Menyembelih gitu kan. Itu kan usia yang sangat luar biasa. Dia seneng-senengin dua anak, ya, wis bagus, pinter, soleh, kan. Ada perintah untuk membunuh, untuk menyembelih menyembelih anaknya. Terdapat di surat berapa? Ya 37 ayat 100 sampai 107 ya. Perintah menyembelih anaknya. Itu adalah gambaran bahwa Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat nyabar, tabah dalam menerima ujian. Surat 37 itu surat As-Saffat ya, ayat 100 sampai 107. Nanti kita bahas berikutnya. Bahas berikutnya ini ya. Kita akan menggali daripada Nabi Ibrahim itu dari bapak para nabi. Itu saya gambarkan di sini ya. Ilmunya ke bawah ya. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama Saroh. Yang kedua Hajar. Dari Hajar menurunkan Ismail. Kemudian terakhir turun di Arab ini ya, di Makkah. Siapa? Nabi Muhammad. Itu mengapa Nabi Muhammad nanti disuruh mengikuti milah Ibrahim? Kita akan melihat di silsilah ini dari Sarah atau Saroh ya, menurunkan siapa? Ishak dulu. Ishak. Dari Ishak punya anak Yakub. Yakub itu di surat 19 ayat 58 disebutkan sebagai nama lain dari Yakub adalah Israel. Israel di surat 19 ayat 58. Jadi Nabi Yakub ini mempunyai anak 12 ya, 12 anak. Ini berarti Bani Israel itu ada 12 suku itu kan diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi Yakub itu mempunyai anak berjumlah 12. Salah satunya juga menjadi Nabi Yusuf ya. Itu anak yang ke-11. Yakub berpunyai anak Yusuf. Anaknya 12, tapi anak yang ke-1 sampai 10 ya. Kemudian yang ke-12 yang 11-nya adalah Nabi Yusuf. Ini anak yang ke-11. Maka diceritakan di surat Yusuf itu kan ya, ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi wahai Bapak ya, bahwa ada ra'aitu ahada asyara. Aku melihat 11 bintang. Ahada asyara kawkaba wasyamsa dan matahari. Ra'aituhum, aku melihat mereka
li sajidin, bersujud kepada. Jadi 11 ini adalah menandakan 11 anak yang lain dari Nabi Yakub ini. Ahada asyara kaukaba. Itu kan ceritanya agak panjang ya di surat Yusuf itu. Dan cerita Nabi yang paling runtun itu hanya Nabi Yusuf di surat yang ke-12. Makanya ya ini peneliti juga surat 12 ya, surat Yusuf itu diletakkan di surat 12 karena memang anaknya Nabi Yakub itu anaknya berjumlah 12. Makanya diabadikan di surat Yusuf itu suratnya yang ke-12 karena Nabi Yakub anaknya 12. Nabi Yakub mempunyai anak Yusuf. Berarti Yusuf itu buyut ya. Buyutnya Nabi Ibrahim ini kan anak. Ini cucu. Ini buyut. Jadi Nabi Yusuf itu buyutnya Nabi Ibrahim. Siapa di sini yang sudah berbuyut? Buyut. Dari Nabi Yusuf ya. Dari Nabi Yusuf menurunkan tidak secara tidak secara langsung ya keturunannya, menurunkan siapa? Musa. Ini Yusuf dengan Yakub itu kan negaranya beda karena Yusuf itu kan dibuang. Ini hidupnya di Mesir ya. Makanya nanti setelah Nabi Yusuf ini menduduki kan akhirnya menjadi raja ini ya di Mesir. Di Mesir berketurunan siapa? Nabi Musa. Harun kakak adik ya. Ya Harun. Nah, ini masih Bani Israel. Masih keturunannya Nabi Yakub, Musa dan Harun. Makanya di zamannya Nabi Musa, sebelum Nabi Musa lahir, itu ada pengumuman dari keluarga kerajaan Fir'aun saat itu bahwa ketika anak laki-laki lahir itu harus dibunuh. Itu karena di dalam sejarah di Al-Quran ya, itu Fir'aun itu bermimpi bahwa akan lahir dari seorang Bani Israel itu akan menjadi musuhku. Makanya diumumkan setiap perempuan Bani Israel, musuh Bani Israel, karena Fir'aun itu bukan Bani Israel, tapi penduduk asli Mesir. Itu namanya bangsa Kibti. Penduduk Mesir aslinya apa? Bangsa Kibtiyah. Maka ada perempuan yang namanya Kibtiyah, itu penduduk asli Mesir. Penduduk asli Mesir itu namanya Kibti. Penduduk asli Mesir. Ya. Dan Fir'aun itu melihat bahwa Musa, Harun, Bani Israel yang ada di Mesir itu bangsa pendatang, tapi kok menguasai gitu di sana. Ya dalam hal pemerintahan tadi. Dan di zamannya Fir'aun ini itu adalah Ramses yang keempat kalau tidak salah ya. Itu sudah berkembang biak ya. Sudah banyak sekali bangsa Israel ini yang ada di Mesir. Maka Fir'aun ini menjadikan Bani Israel ini sebagai budak ya. Kalau perempuan dilahirkan, kalau laki-laki dilahirkan akan dibunuh. Jadi didata dari pemerintahan Fir'aun ini. Kalau bangsa Bani Israel yang hamil, perempuan-perempuan yang hamil akan diawasi oleh pemerintahan, oleh negara. Didata. Dan termasuk ibundanya Musa. Itu ketika sedang hamil dan ketika melihat yang bayinya ini adalah laki-laki, sudah dredeg tuh, ini pasti akan dibunuh. Tapi Allah seperti mengilhamkan gitu, supaya anak selamat, kamu masukkan ke dalam sebuah peti, kamu larikan ke sungai, yaitu namanya sungai Nil. Jangan bayangkan sungai Nil itu kayak sungai Kriki, okay? Ya, kayak banjir Kangkang Ciuk, macet boten itu lebarnya berapa meter ya, mungkin ada berapa kilo gitu ya lebarnya itu, lebar dan panjang. Dan akhirnya ternyata itu Masya Allah, rencana Allah itu yang rencana yang terbaik. Padahal ono
bayi Bani Israel sing lahir lanang itu kudu dibunuh, tapi ternyata Allah menyelamatkannya lewat istananya Fir'aun sendiri yang membuat undang-undang. Masya Allah, luar biasa Allah. Musa ini selamat gitu kan, diimong karo anak karo Fir'aun itu istrinya merayu Fir'aun luar biasa. Ini seorang istri ya merayu Fir'aun ben sah iki ben dadi anak sing sehat tumbuh dengan kuat gitu kan. Bagaimana si istri Fir'aun ini merayu Fir'aun supaya bagian anak laki-laki ini tidak dibunuh. Akhirnya selamat, itu benar-benar selamat. Nah, ketika si Musa ini dilarung ya, dilarung di sungai Nil itu, ibundanya Musa itu kan kecil-kecil. Bagaimana lah seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari ya, kok ngelek anak, kira-kira piye? Tegel betul. Orang tegel kan jane, orang tegel, tapi Allah berjanji, kok tak beneke wahai bunda Musa gitu. Tak balik awaknya. Akhirnya apa, bunda Musa ini menyuruh Mbak Yuni kan punya Mbak Yuni si Musa ini. Mbak Yuni sahayu kayak adikku di awas sama sekok ada dua tadi ya. Pandeke ning di kok diparani gitu ya gitu. Dan ternyata sampailah di istana Fir'aun itu. Setelah itu kan seorang bayi yang lama nggak menyusu, akhirnya apa? Nangis gitu kan. Dan dicarikan ibu susu pengganti. Digoleki disusui ibu yang lain yang menyusui bayinya, nggak mau. Ganti lagi ibu yang lain lagi, tidak mau lagi. Terus Mbak Yuni ngomong gitu, bolehkah saya usul wahai Bunda Asia kalau di dalam sejarahnya ada seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini, bolehkah saya panggil gitu? Oh iya itu parani gitu kan, parani kayak gitu kan. Saya makin kenceng ini kok gitu kan. Akhirnya dipanggil lah Bunda Musa. Kalau di dalam sejarah, kalau di dalam Al-Quran ada ya Yukabin namanya. Bunda Yukabin dipanggil oleh Mbak Yuni Musa, akhirnya ibunya datang ke istana. Kono langsung belum yung jenenge ibu EDW, pangku baju wae pernah biasanya. Yang mungkin baju pernah biasanya langsung wah, mencerotnya luar biasa di Musa ini. Nah itulah akhirnya di zamannya Fir'aun ini Musa besar itu kan, akhirnya menjadi lawannya Fir'aun sendiri itu kan. Nah, itu akhirnya Musa ini hidup di Mesir ya. Apa itu? Dari Yusuf ini hidup di Mesir sampai zamannya Nabi Musa, dan akhirnya kan Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang ke Palestina. Itu ceritanya lain lagi ya. Ini fokus ke Nabi Ibrahim. Tadi hanya apa itu? Sejarahnya aja. Ini tidak secara langsung Musa dan Harun. Musa dan Harun punya keturunan dan tidak secara langsung. Kalau ini kan langsung ya, Ishak, Yakub, Yusuf ya. Tidak secara langsung lagi menurunkan siapa? Daud. Nabi Daud itu bapaknya siapa? Bapaknya Sulaiman ya, Nabi Daud. Ini masih Bani Israel ya. Daud menurunkan Sulaiman. Menurunkan Nabi Sulaiman. Ini podo sugih, podo bisa bicara dengan burung, dengan makhluk lain gitu. Nabi Daud juga begitu. Nabi Sulaiman juga begitu, menuruni sifat ayahnya. Nabi Sulaiman kemudian menurunkan lagi, ini bukan Nabi tapi diceritakan di surat 3. Surat apa? Nah, Imran ini. Ini bukan Nabi ya, kalau yang lainnya Nabi. Pak Imran. Bukan Nabi. Tapi kita tulis supaya jelas keturunannya. Pak Imran ini ketika istrinya hamil diceritakan di surat 3, surat Ali Imran dan juga surat Ali Imran itu hubungannya surat apa? Surat 18, 19, surat Maryam gitu. Jadi nek pingin ngerti ceritanya Maryam, Pak Imran itu panjenengan membacanya surat 3 dan 19. Ini kok akan ketemu nanti. Pak Imran ini istrinya hamil. Imran ini istrinya kan namanya Hana. Itu saya yang baru lahir dinamakan Hana. Hana ya. Hana kalau Hana
ketika istrinya hamil mengharap anaknya ini laki-laki. Karena apa? Untuk menjadi pendekar di Palestina saat itu, karena Palestina sedang dijajah. Di situ kemudian ternyata ketika lahir bukan laki-laki yang lahir, siapa? Perempuan. Siapa namanya? Maria. Ya, Maria. Maria. Dan dari Maria ini biasanya nasab ini ya. Karena keturunan Ibrahim itu para nabi. Orang kaya ternyata ya. Biar tahu ya, Nabi Ibrahim itu bapak para nabi. Ibrahim. Jadi nanti panjenengan ketika membaca Al-Quran itu tahu Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman itu masih keturunan Ibrahim, masih Bani Israel, masih keturunannya Nabi Yakub. Dan dari Maryam ini seorang gadis yang suci, tapi Allah anugerahkan seorang anak dengan tanpa menikah dulu, namanya Isa. Bani Israel. Lah Pak Imron itu mempunyai saudara, juga seorang nabi. Siapa? Tahu nggak? Zakaria. Zakaria ini yang kemudian Zakaria itu juga seperti Nabi Ibrahim ketika menikah dengan ini istrinya juga ada rumah sakit Elizabeth. Ya. Zakaria itu istrinya namanya Elizabeth. Nabi Zakaria ini juga saudaranya Imron. Ketika Pak Imron ini punya anak Maryam, tidak dirumati dewi, tapi dititipkan dirumati, dan itu melalui undian yang melamar Maryam. Itu kan ada ceritanya di surat Ali Imran, juga ada di surat Maryam. Jadi Nabi Zakaria ini yang merawat Maryam. Nabi ini seorang nabi. Ya, ketika kita sedikit ketika si Maryam ini dalam pengasuhan Zakaria, beliau kan remaja yang bukan taksa ini kok el-elan itu bukan, tapi seorang yang solihah kenal lah ya. Dia hidupnya di mihrab gitu namanya, di satu tempat yang khusus untuk ibadah ya, itu di mihrab. Ketika Nabi Zakaria itu nggak datang istilahnya itu ada makanan dan minuman yang mewah-mewah, tapi ketika memasuki mihrabnya Maria itu ada makanan, buah-buahan macam-macam. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, ya ditanya gitu, "Rokahan, bagi kok pakai panganan minuman ini sekodi gitu kan?" Ini dari Tuhan, rezeki dari Allah gitu kata. Nah, makanya Zakaria itu sama dengan Nabi Ibrahim yang sampai usia tua belum dikaruniai anak gitu kan. Akhirnya si Zakaria ini berdoa di mihrabnya Maria, "Ya Allah, berikan aku keturunan supaya aku tidak sendirian. Rabbil tadzarni farda wa anta khairul warithin." Dan akhirnya Nabi Zakaria ini dikaruniai anak. Namanya siapa? Siapa? Ya. Ini juga Nabi Yahya, istrinya Zakaria ya. Jadi ini Yahya Isa itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga dari keturunan Nabi Ibrahim, dari bunda Hajar. Ini dari bunda Sarah. Yang ini Bani Israel. Ini Bani Israel. Mengapa tadi ada surat 3 ayat 95, surat 6 ayat 161, Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim kan? Surat 16 ayat 123. Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim, padahal ini nabi-nabi sebelumnya kan ada. Mengapa harus langsung ke sini? Karena ternyata setelah meninggalnya Nabi Musa dan Harun, ini Bani Israel itu membuat ajaran baru. Namanya apa? Ya Yahudi ya. Yahudi. Itu sudah melenceng dari Islam yang sebagaimana diajarkan oleh mbahnya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Gitu. Kemudian di sini juga dirusak lagi setelah diangkatnya Isa. Gitu. Diangkatnya Isa. Isa itu kan tidak mati di bumi, ya. Tapi di planet lain.
setelah Isa meninggal, karena Isa ini adalah lahir tanpa bapak, timbullah agama baru yang diciptakan oleh Paulus sama Kristen. Ya. Kristen. Padahal semua nabi ini adalah menyampaikan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya di sisi Allah adalah Islam. Jadi semua nabi tidak terkecuali siapapun itu menyampaikan risalah Allah yang satu, yaitu Islam. Surat 3 ayat 19. Di sisi Allah Islam, semuanya Islam. Nabi Isa menyampaikan Islam, Nabi Musa yang kemudian umatnya menciptakan agama Yahudi yang Islam, gitu. Menyampaikan risalah Allah yang satu, yaitu Islam. Tidak ada nabi yang tidak menyampaikan Islam, semuanya Islam. Kita kenal. Nah, makanya Nabi Muhammad ini disuruh mengikuti milah Ibrahim sebab generasi sebelumnya sudah dirusak oleh ini, adanya agama Kristen ini yang Trinitas itu. Allah menentang Trinitas itu di surat 5 ayat 7, 2-6. Barang siapa yang mengatakan Isa adalah salah satu dari Tuhan yang tiga itu, maka dia adalah benar-benar kafir Yahudi, ya. Ini sudah melenceng dari ajaran yang diajarkan oleh Ibrahim, yaitu menamakan diri kita semuanya dengan sebutan Muslim di surat 22 ayat 78 itu. Makanya Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim. Dulu saya pernah bertanya kepada guru saya, mungkin saya dulu pernah cerita, kenapa ketika kita sholat tahiyat, ya, kita membacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Saya dulu waktu di Tegal, di pondok gitu ya, tanya sama Pak Kiainya, kenapa membaca tahiyat itu Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita Ibrahim, kok enggak kepada nabi yang lain, enggak kepada Nabi Nuh, Hud atau Ishak atau siapa gitu. Canggih gitu. Guru saya waktu itu, saya waktu itu belum bisa menjawab. Ya, kita temukan berarti 20 tahun kemudian pencarian, ternyata gitu. Surat ini yang jawabnya. Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan Islam yang murni. Nabi Muhammad pun diutus untuk nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, nabi yang terakhir Allah utus di muka bumi ini untuk menjawab bahwa Yahudi, Kristen itu bukan ajaran dari Allah, tapi ajaran dari Allah adalah Islam. Kita sudah bilang gitu. Jadi selawatnya nyampe ya? Apanya? Kita baca selawat mesti nyampe ya? Wallahu a'lam bishawab. Nanti Pak, tanya jawabnya. Nah, kita kan kalau sholat membaca tahiyatnya sholawat kan? Sholawat itu kan memuliakan. Saya teruskan waktu Pak. Itu makanya Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim. Dan itu kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak daripada Nabi semua nabi. Ya. Ada pertanyaan? Nanti aja. Keturunan Apa? istrinya yang ketiga keturunan itu. Enggak. Hanya ada dua kalau saya tak biasa. Ya. Kalau Nabi Nuh itu keturunannya siapa, Bu? Keturunannya Nabi Adam. Ya. Ini kita belajar tentang Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi yang diceritakan di Al-Quran itu kan dari Adam, Idris, Nuh itu. Nuh. Jangan dikira ini hanya puluhan tahun, ratusan tahun, ini ribuan tahun dari Adam ke Nuh ini. Ya. Ini sudah dari Adam ke Nuh itu sudah ada yang mengatakan jutaan tahun, ada yang ribuan tahun. Jadi sampai Nuh ini manusia saat ini sudah mengalami peradaban yang sangat tinggi, dan itu menghasilkan
karya-karya yang fenomenal yang digelar di bumi ini. Gitu. Jangan sampai Nuh ini. Makanya setelah Nuh ini, ya, sampai Nuh ini banyak orang-orang yang sudah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali sampai Nuh itu diabadikan di surat 29 ya. Itu umurnya 900 plus 50 tahun. Masya Allah itu. Dan itu dakwahnya siang malam, tapi yang beriman hanya sedikit. Makanya ada Idris Nuh Soleh, makanya dari Nuh ini, makanya Nuh ini mengalami yang namanya bumi perang, gitu ya. Perang itu sebelum bumi berpulau-pulau seperti ini, dulunya kan Pangaya atau perang. Bumi ini enggak seperti sekarang yang kita lihat berpulau-pulau. Dulu pulaunya jadi di sini sebelah utara. Sebelah utara namanya Pangaya. Setelah ini, setelah terjadi, ini kan hampir diseret ini bumi oleh yang namanya sulit, sehingga perubahan namanya kutub juga ya. Kutub utara dulu diperkirakan itu adalah yang Ka'bah itu, ya, pusat sekarang buminya di sana. Kemudian sekarang bergeser ke sana. Kemudian berpulau-pulau. Itu menurut ahli geologi kan seperti itu. Jadi dulunya bumi itu satu. Ya. Zamannya Nabi Nuh masih seperti itu, masih satu di daerah utara. Kemudian setelah ini sudah didirikan, ada yang mengatakan bentuk baru daripada bumi itu yang sudah tidak Pangaya lagi, tapi sudah berpulau-pulau. Dari Nuh, kemudian Hud, ya, Soleh. Nah ini kemudian Ibrahim, nah. Kemudian Lut itu di dalam sejarah masih saudaranya Nabi Ibrahim. Lut cuma beda negara, sama-sama menyampaikan wahyu, tapi di beda negara. Nabi Lut dan Ibrahim sama-sama menyampaikan wahyu Allah, tapi di beda negara. Ini di Gomorrah Sodom, Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Palestina, kemudian si Ismail itu adalah di Arab, gitu. Karena Arab. Ibrahim Lut itu satu generasi. Jadi satu generasi Nabi. Yang Nabi ini adalah Nabi Musa, Harun, dan juga pertuanya Nabi Musa siapa? Bapak Ibu? Siapa? Pertuanya Nabi Musa juga seorang Nabi siapa? Sungai. Ini juga di negara lain. Kalau ini hanya diutus di Mesir, ini di Madian, sama-sama ini. Musa untuk menjadi Nabi juga sinau Nabi Syuaib. Itu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah keturunannya adalah para nabi. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Yahya, Pak Imron, Nabi Sulaiman, Daud, Musa, Harun, Yusuf itu masih sahabat. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah di tanah Makkah. Makanya sekarang tiap tahun ya, orang berhaji itu ke sana untuk berziarah ke rumah tua. Ka'bah itu kan Baitul Atiq, rumah tua, merupakan rumah pertama di muka bumi ini, ya, ditempati oleh manusia pertama juga. Jadi kita ziarah ke sana untuk mengenang sejarah juga, ya, bahwa kita itu adalah keturunan dari Nabi Adam, bukan keturunan dari monyet. Oke? Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari para nabi. Karena memang kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu anaknya itu nabi semuanya. Dan juga tadi kita sudah belajar surat ini Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, atau Nabi Ibrahim mencari Tuhan sebagai bapak tauhid. Karena dari keluarga besarnya, dari kaumnya itu semuanya musyrik. Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang yang dijuluki sebagai bapak
tauhid. Tentu Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan ini akhirnya mendapat gelar apa? Tauhid. Bertuhan satu, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita anut sampai saat ini, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai aturan hidup yang komplit sekali, yang tadi jumlahnya adalah ribuan, 6.000 berapa? 6.236 plus 112 jadi 6.348 ayat. Mudah-mudahan ada generasi penerus yang Qur'ani ya, yang benar-benar menguasai Quran. Dan kita, Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau saya gitu ya, dalam mencari ilmu tidak menutup diri terhadap satu ulama saja, tapi kita melihat ulama-ulama yang lain, mereka pun mempunyai kelebihan masing-masing yang sesuai ya, yang sesuai kita ikuti. Kalau yang enggak ya tidak. Jadi jangan menutup diri supaya kita juga terbuka pikiran kita, wawasan kita terbuka. Jangan mengurung diri ya, seperti terkurung katak dalam ya, jangan. Kalau wawasan kita luas juga kita tidak menganggap diri kita yang paling gitu kan. Itu kan larangan Allah juga. Kalau kita menganggap diri kita yang paling benar, tak boleh. Diingatkan kan di surat 30 ayat 31 dan 32 itu. Wala takun minal musyrikin. Dan kalian jadi termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa? Orang-orang yang memecah belah agama. Mereka bangga dengan golongannya masing-masing. Kemudian ini masih Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim juga seorang yang ahli diplomasi, Bapak Ibu. Kalau kita membaca kisah di surat Al-Baqarah ayat 258 itu kan Nabi Ibrahim mengajak kepada Raja Namrud saat itu untuk bertuhan kepada Allah. Ditanya, siapa Tuhan wahai Ibrahim? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud saat itu nggak mau kalah. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka didatangkanlah dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Itu namanya mematikan. Kata Nabi Ibrahim, oke, kalau begitu kamu bisa menghidupkan yang satu dan bisa membiarkan hidup yang satu. Tapi coba, Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari kalau pagi di arah timur. Kalau kamu benar-benar Tuhan, kata Nabi Ibrahim, coba kamu datangkan kalau pagi, datangkan matahari dari arah barat. Bingung ini Raja Namrud, gak berkuasa apapun ya, gak pernah menciptakan apapun, tapi mengaku sebagai Tuhan. Tadi mengaku bisa menghidupkan dan mematikan. Sekarang ditantang oleh Nabi Ibrahim, ketika Tuhanku itu kalau pagi menerbitkan matahari dari arah timur. Coba, kalau pagi saya ingin lihat kan, kalau kamu adalah Tuhan, terbitkan matahari dari arah barat. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, bingung dia, gitu kan? Itu kan di surat 2 ayat 258 ya, rajanya bingung bagaimana mau menerbitkan matahari dari arah barat. Dia manusia yang bisa nggak bisa apa-apa, gitu kan? Seperti itu. Jadi digambarkan di surat 2 ayat 58 itu. Alam tara ilal ladzi bilang masyaallah lagi. 258 Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim bihi an atahul mulk. Kalau ada mim kecil, itu kalau baca Al-Quran harus berhenti menurut ilmu tajwid ya. Itu namanya waqaf lazim, disingkat mim kecil. Irqul la Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan itu adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrudnya, qala ana uhyi wa umiit. Dia mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim tadi yang saya ceritakan, qala Ibrahim fa
innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Maka sesungguhnya Allah Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari terbit dari arah timur kalau pagi. Maka Nabi Ibrahim menantang, "Fa'ti biha minal maghrib." Maka kamu datangkanlah matahari dari arah barat. Bingung. Kok begitu lagi kakak? Maka bingung ya. Si orang kafir ini yaitu ngajar kafir. Allahu la yahdil qaumal zalimin. Maka dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang zalim. Itulah diplomasi yang sangat sekamat lah itu. Tadinya ngeyel kira ini mengaku tuh Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan. Nanti ini Tuhan yang Nabi Ibrahim yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Tuhannya ini keok. Tuhan yang mengaku Tuhan keok, tidak bisa menerbitkan matahari dari arah barat ketika pagi. Surat Al-Baqarah ayat 258. Kemudian 258 Al-Baqarah ya. Nabi Ibrahim ahli diplomasi ya. 258 dan juga surat 21 ya. 21 ayatnya 62 sampai 67. Ya. Ini Nabi Ibrahim sebagai ahli diplomasi. Kalau kita meneliti di situ, ya, Nabi Ibrahim itu, saya bacakan aja ya. Surat 21 ayatnya 62 sampai 67. Itu masih nanti ada ceritanya lagi ya. Surat 21. Itu kan perdebatan Nabi Ibrahim ya. Perdebatan Nabi Ibrahim dengan bapaknya dan juga kaumnya, gitu kan. Jadi kaumnya ini menyembah apa? Berhala. Jadi berhala itu ditaruh di kuil ya sebagai tempat ibadahnya. Jadi pada suatu saat ini Nabi Ibrahim sebagai pemberani juga ya, orang pemberani sekali. Beliau seorang diri loh tuh, melawan kaumnya yang banyak ini, melawan rajanya, melawan kaum bapak, kaumnya, bapaknya juga ya. Ketika Nabi Ibrahim itu sudah diutus oleh Allah jadi Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim ini pergi ke kuil, di mana di situ itu ada patung yang besar, yang tengah, patung yang lainnya kecil-kecil gitu kan. Dan Nabi Ibrahim itu menyusup. Ketika mereka beribadah, orang-orang rebu. Ketika mereka meninggalkan tempat ibadahnya, Nabi Ibrahim menyusup. Tapi tidak lain ngomong, ngerti gitu. Dan Nabi Ibrahim itu akhirnya membawa bolong lah intinya ya, kalau orang Jawa bolong. Kampak. Dikampaki patung-patung yang kecil-kecil itu. Dan sisanya ditaruh sisanya disisakan patung yang besar sekali. Dan kampak itu dikalungkan di patung itu. Kemudian kan geger ini diketahui oleh umatnya saat itu, umat kaumnya. Sopo iki sing ora ngarep patung iki? Ada yang lihat ternyata. Saya kemarin melihat Ibrahim tuh. Coba panggil Ibrahim ke sini, seret ke sini. Diseret Nabi Ibrahim ke situ. Jadi seret, ditanya sama Ibrahim, kamukah yang memporak-porandakan patung-patung yang kecil-kecil ini? Enggak, dan itu buktinya kampaknya di lehernya yang besar. Coba tanya aja gitu, kalau dia bisa jawab. Akhirnya si kaumnya ini menundukkan kepala dengan malu gitu ya. Coba kamu tanya aja yang besar itu. Kan itu kampak
tadi yang besar itu. Ya, Allahnya itu menundukkan kepala di situ kan, kita kan itu ya, menundukkan kepala. Akhirnya apa? Halo ya, kamu kan tahu Ibrahim bahwa si yang besar itu, patung itu tidak bisa bicara. Lah itu ahli diplomasi. Lah kalau nggak bisa bicara, mengapa kalian sembah? Tolak itu. Kaumnya nggak bisa ngatain apa-apa. Tapi masih nggak mau kalah kaumnya ini. Kamu itu zalim Ibrahim itu. Maka rajanya ini nggak terima juga, hanya disuruh apa? Membuat api unggun. Dan disitulah akhirnya Nabi Ibrahim akhirnya dibakar itu. Itu di situ ada perbincangan yang sangat apa itu itu diplomasinya sangat tinggi sekali kelasnya ini Nabi Ibrahim itu. Jadi dari ayat yang ke-62 ya, 62 sampai ke ayat 67 itu. Jadi di situ ada kata-kata yang sangat menohok sekali dari kaumnya, tapi kaumnya ini kaum yang tidak membuka kalbunya. Akhirnya mereka tetap dalam kemusyrikan dan Nabi Ibrahim pun dibakar. Dan akhirnya karena Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Allah yang mempunyai api, walaupun api sifatnya panas dan juga membakar, maka ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim tidak merasakan apa-apa karena apinya sudah diperintah oleh Allah. Iya, nah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni kamu jadilah bardan. Ayat yang 69 itu ya. Dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Ini ternyata benda-benda yang ada di muka bumi kita ceraya itu bisa diajak bicara, ya. Bisa merespon ya apa yang Allah katakan. Dan bagi kita ini juga apa ya, terhadap benda-benda alam sekitar itu bisa apa ya, bisa diajak bicara, bisa merespon. Ada api, ada air ya. Kalau api itu yang diajak bicara oleh Allah adalah api ya saat itu. Nabi Ibrahim akan membakar ya. Kalau zamannya Nabi Nuh yang diajak bicara apa? Air. Itu kan di surat 11 kan ada diajak bicara itu. Ya arunubla'i, yang diajak bicara adalah bumi, kemudian angkasa, kemudian air. Ya arunubla'i, karena banjir yang dari bumi mengeluarkan mata air yang banyak, dari angkasa juga terus hujan terus menerus ya. Kalau menurut sejarah para ulama itu menyimpulkan itu selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau di dalam Al-Quran tidak dibatasi sampai kapan itu ya. Tapi yang pasti saat itu banjir itu melebihi gunung ya. Tadi di situ digambarkan anaknya Nabi Ibrahim ketika disuruh memasuki kapalnya Nabi Ibrahim, wahai ayah, saya nggak mau, saya akan pergi ke gunung. Artinya si anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berkata, tidak ada yang selamat pada hari ini. Artinya air itu melebihi tingginya gunung. Jadi Nabi Allah itu bisa mengajak bicara benda-benda yang ada di bumi ini, yang ada di jagat raya. Ya harus setelah saat Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, telanglah air. Ya harus maaf. Kemudian wajah sama aklini, dan wahai langit, kamu surutlah. Wahai dan telah air. Jadi yang diajak bicara bumi, langit, yang air itu semuanya bisa merespon, beresonansi terhadap kita semuanya. Termasuk perbuatan kita itu juga semuanya alam kita itu bisa merespon Bapak Ibu. Termasuk orang-orang yang merusak hutan ya, merusak bumi, merusak air dengan buang sampah, itu merespon mereka semuanya. Sebenarnya mereka itu bisa diajak bicara. Dan Allah itu banyak mengajak bicara, banyak mengajak kita berpikir di surat Al-Waqiah tentang air, tentang
berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Kita sering di dalam belajar Al-Quran itu kadang mengajak kita berpikir, kadang bertanya kepada kita, gitu. Kadang menyampaikan sesuatu berita banyak sekali. Gitu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat bahwa kita dibukakan hati kita belajar ayat-ayat Allah sampai hari ini, sampai akhir hayat kita. Semoga ini akan menjadi pertemuan bagi kita, menjadi obat hati bagi kita semuanya, menjadi rahmat dari Allah kepada kita semuanya. Jadi yang kita rasakan dengan belajar Al-Quran itu, yang saya rasakan itu rasanya tenang, gitu, rasanya bahagia, rasanya apa ya? Happy. Mudah-mudahan endingnya juga happy dengan nafsul mutmainnah, dengan jiwa yang tenang. Itu harus dilatih dengan sejak sekarang dengan ini, Bu, Bapak Ibu. Obatnya ini, obat paling mujarab itu Al-Quran. Dalam menghadapi ujian hidup itu Al-Quran obatnya. Insya Allah. Itu Nabi Ibrahim seorang yang ahli diplomasi, ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga seorang yang sangat sabar dalam menerima ujian. Tadi ini surat 37 ayat 100 sampai 100 sampai 107. Kalau itu tadi saya ceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu beristri pertama dengan Sarah, itu belum mempunyai anak. Itu kan ujian berat. Kemudian beristri tadi Hajar, mempunyai anak Ismail. Lagi sayang-sayangnya, ya, lagi senang-senangnya, dikai anak lanang bagus, cerdas, soleh kita. Ya, apian coba, sergap. Tidak nyambut gawe tidak ibadah gitu kan. Tidak, itu kan di surat Al-Baqarah kan diceritakan mendirikan fondasi gitu kan. Itu juga tapi ketika menjelang remaja, si Nabi Ismail ini dan Nabi Ibrahim ini bermimpi untuk menyembelih siapa? Ismail. Mimpinya nggak satu kali, berulang kali, tapi akhirnya dipikirin kan. Kemudian disampaikan kepada anaknya Ismail, wahai anakku, di surat 37 itu ya, aku bermimpi untuk menyembelih kamu gitu. Karena Nabi Ismail sendiri adalah didikan bapaknya yang seorang yang akidahnya kuat, ya, akhirnya monggo bapak, karena itu kalau itu perintah Allah, silahkan, saya berpasrah diri untuk disembelih. Akhirnya dengan berat hati, berat sekali, dua anak, istri pertama, baru istri kedua dua anak, lagi senang-senangnya disuruh menyembelih. Itu kan termasuk ujian yang sangat berat sekali. Itu ada di surat 151 kalau nggak salah ya. Yang ketika Allah itu memerintahkan kamu bunuhlah dirimu gitu kan, atau kamu keluarlah dari negaramu gitu kan. Itu kan kayak bunuh diri, tapi harusnya kalau misalnya kita itu beriman penuh sama Allah, imannya kuat, ya, itu harusnya kita laksanakan. Itu sebagaimana Ibrahim juga. Bukan di surat itu, saya lupa suratnya. Ya. Ada di dalam Al-Quran perintah untuk bunuh diri itu, seandainya perintah Allah harus dilaksanakan. Termasuk Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu kan kalau dalam hukum umum kan nggak boleh bunuh itu kan. Menyembelih itu kan ya, memotong, bukan memotong. Nah, dari situ Nabi Ibrahim ujiannya sangat berat sekali, Nabi Ismail juga. Tapi ketika Nabi Ibrahim sudah siap, ya, dengan parahnya, ya, dengan golok bukan mau pisau, pisau cilik ya, dan mungkin pak, ya golok mungkin gede gitu kan,
seorang manusia. Sudah disiapkan, ternyata Allah menggantikan dengan apa? Bidzibhin adzim, dengan sembelihan yang besar. Nah, sembelihan besar itu apa? Bukan lumba, lumba kecil. Kalau di tanah Arab sana apa berarti? Bukan. Bidzibhin adzim dengan sembelihan besar, digantikan dengan bidzibhin adzim. Nah, itulah akhirnya Allah gantikan. Jadi ujian itu benar-benar ujian yang sangat berat sekali. Jadi senang-senang sederhana, yaitu Nabi Ibrahim taat kepada Allah, perintahnya dilaksanakan. Tapi ketika keduanya yang salama itu kan ya, aslama ya, keduanya berpasrah diri, Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar. Artinya ketika kita manusia, umatnya Allah ini manusia, ketika menerima ujian dari Allah seberat apapun, kalau kita pasrah sama Allah, itu Allah akan berikan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Jadi pasrah gitu. Kalau misalnya pasangan kita gitu ya, apa? Orangnya cerewet, wadah, pedit, itu kita nggak bisa apa-apa. Kita dipasangkan dengan siapa kita nggak mampu. Gitu tentu, Bapak. Ya. Udah kata sama Allah, ya Allah, kalau pasanganku seperti ini, saya nggak mampu untuk mengubah hatinya. Kita nggak mampu, jangan mendahului Allah. Udah pasangan sama Allah, ya Allah, berikan kelembutan hatinya, ya. Lemah lembutkanlah hatinya, lemah lembutkanlah akhlaknya. Saya pasrah padamu ya Allah. Sambil terus dimohonkan sama Allah di sepertiga malam, ya. Menjelang subuh itu kan sahur itu kan kita dianjurkan banyak baca istighfar, ampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Tolonglah aku gitu kan, dengan pasangan yang seperti ini. Atau tidak pasangan, mertua nih misalnya. Atau mempunyai orang tua. Bahkan ada orang tua yang menyayangkan anaknya, yang mengganti anaknya itu ada. Orang tua sih, apa gitu? Antara satu anak dengan anak yang lain itu membedakan gitu. Pernah itu ada yang curhat sama saya. Aku sih dia kan sedang merawat ibunya yang gak suka itu, dilalai ikut si ibu ini gitu. Dia curhat, dulu itu ibu paling benci sama aku, Bu. Paling pokoknya rak seneng karo aku. Sing liyane disayang kabeh, bahkan aku disebut sebagai anak. Saya yo itu aja gitu ya. Oh, dinamanya sing ora genah gitu ya. Tapi kok tuane kok ngeluh aku dan yang merawat kuku. Ini ujian kamu panjenengan kan. Jenengan ikhlaskan, maafkan ibu panjenengan. Biarlah ibu jenengan itu bertanggung jawab sama Allah. Tapi jenengan jangan dendam. Tapi angel Bu, gitu. Ya memang maafkan itu sulit. Tapi harus dimaafkan terus. Biarlah terus maafkan ibuku ya Allah. Aku maafkan ibuku ya Allah. Terus sampai plong gitu. Akhirnya berapa bulan kemudian gitu ya, setelah kesel gitu itu agak enteng gitu ning ati gitu. Jadi biar panjenengan itu ngurmate ikhlas. Gitu. Jangan ingat-ingat kata-katanya, jangan ingat-ingat perlakuan. Jangan jadi orang yang berdendam. Itu beberapa bulan kemudian akhirnya ibunya meninggal karena memang sudah parah kakinya. Sudah bisa bangun dari tidurnya. Itu parah. Dan itu dilalai dihormati tinggi. Bagi kita sebagai seorang anak, wajibnya adalah merawat, memaafkan siapapun yang berbuat salah terhadap kita, apalagi bapak atau ibu kita yang perlakukan kita dengan tidak baik, ataupun pasangan kita, ataupun mertua kita. Biasanya kan ada mertua-mertua yang tidak suka dengan menantunya itu ya. Saya berharap bapak ibu di sini kalau dengan menantu, anggaplah itu anak kita sendiri. Jadi jangan bedakan, sayangi mereka. Nah, kekurangannya jangan diingat-ingat. Lihatlah kelebihannya. Karena kita itu juga bukan manusia yang sempurna. Jadi yang dilihat adalah kelebihan. Ini Nabi Ibrahim, kembali kepada Nabi Ibrahim lagi ya. Nabi Ibrahim yang ketika menerima perintah dari Allah, ketika aslam, ketika berpasrah diri, Nabi Ibrahim diberikan jalan keluar dengan digantikan si Ismail ini dengan sembelihan yang besar. Jadi
Kita banyak belajar dari Nabi Ibrahim ini. Jadi ketika suami istri ini adalah seorang yang baik, Nabi Ibrahim kan sosok Nabi, istrinya juga istri yang solihah ya, yang baik. Itu akan menurunkan keturunan yang baik. Nah, Nabi Nuh, seorang nabi, istrinya tidak baik, tidak beriman, menurunkan anak juga tidak baik, tidak beriman kan? Anaknya Nabi Nuh itu, yang kalau di dalam sejarah itu namanya Kan'an, itu juga tidak beriman. Itu karena lahir dari seorang istri yang tidak beriman, hanya menurunkan anak yang tidak beriman. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, dengan ujian yang pertama kali tidak punya anak sampai berubah sampai Sarah itu kan ketika mau menerima mempunyai anak Ishak itu kan ceritanya begini. Jadi Nabi Ibrahim itu ketakutan, ya, ketakutan. Surat berapa itu? Apa? Yang ketakutan kamu itu. Agak lupa ya. Ketakutan. Saya agak lupa nanti di grup ya. Salamun alamu kamu. Ada di beberapa ayat, Pak. Ada beberapa surat. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika mau menerima berita bahwa Sarah ini akan menghamilkan seorang anak, itu kan ketakutan kamu para malaikat ini kan, para malaikat yang menyerupai manusia yang rupanya tuh wah glowing kan kalau saya ini putih bagus datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak kenal siapa itu kamu itu, nggak kenal. Kemudian Nabi Ibrahim ini dengan sikapnya, dengan rahmatnya menerima tamu, silahkan masuk. Kalau Nabi Ibrahim belum bertanya siapa tamu itu. Nabi Ibrahim masuk ke keluarganya, bikinkan sajian yang istimewa untuk para tamu ini. Setelah jadi sajiannya disuguhkan, ternyata para tamu ini nggak mau menyentuh sedikit. Itu kan para malaikat ya, para malaikat yang menyamar sebagai manusia yang sangat bagus sekali. Nabi Ibrahim semakin takut, siapa sebenarnya Anda? Tekor ini tak nomor dengan baik, tak sebui, ora gelem daftar, ora gelem. Tenang Ibrahim, pagi ini diutus oleh Allah untuk beritahukan kepadamu bahwa istrimu akan hamil. Dan istrinya kan tidak menemui langsung di ruang tamu, hanya si Sarah ini ketika mendengar dari dalam, mendengar seperti nggak percaya karena selama ini sudah dicap sebagai istri yang mandul, sampai menepuk pipinya kan, ada yang ada. Masuk sih saya mau hamil gitu, mau mempunyai anak, padahal saya sudah tua, sudah berubah, sudah dicap sebagai istri yang mandul. Akhirnya benar juga ya, bulan depannya mungkin ya, karena itu tidak dijelaskan. Akhirnya si Sarah itu hamil dan melahirkan siapa? Ishak. Nah, para tamu itu setelah dari Nabi Ibrahim mau terbang ke negerinya Nabi Lut di daerah Gomorrah Sodom yang terkenalnya itu. Wahai Ibrahim, saya akan terbang ke negaranya Lut. Oleh para sejarawan itu, Nabi Lut itu masih bersaudara dengan Nabi Ibrahim. Kalau nggak salah ponakannya itu. Kalau tidak Al-Quran kan tidak disebutkan. Saya akan terbang ke negaranya Nabi Lut gitu kan, untuk menghancurkan kaumnya. Nabi Ibrahim sudah khawatir itu. Bagaimana dengan Lut? Dengan kaumnya yang Muslim itu, yang beriman. Jangan khawatir, nanti akan kami selamatkan dan orang-orang yang beriman. Akhirnya si para malaikat ini terbang ke negaranya Nabi Lut. Kemudian di sana Nabi Lut itu kaumnya kan terkenal dengan apa? Homoseks atau gay, dan juga perempuannya lesbian. Ketika datang para tamu wah bagus, kinclong glowing putih bersih itu kan. Wah, ngiler kan pengen umatnya Nabi Lut itu. Kita ngiler. Marah nih duduk ning omahe Nabi Lut. Duduk sampai Nabi Lutnya itu
awak kamu gitu loh, kok isin-isini aku gitu kan, jangan buat aku gitu. Ini tuh anakku ayu-ayu gitu. Tapi kata mereka, ngerti tau, aku ini orang seneng kok, gitu kan. Aku seneng kok ini loh, tamu-tamu bagus-bagus, tak lucu gitu ya. Jadikan pasangan. Akhirnya ya itu. Singkat ceritanya kan habis. Tanya jawab. Singkatnya cerita Nabi Lut disuruh oleh para utusan itu, ini sudah menjelang malam. Kamu pergilah bersama kaummu, tapi kamu tinggallah istri. Jangan serta ke perangkat gitu. Akhirnya Nabi Lut meninggalkan negaranya dibombardir oleh meteor, ya, batu-batu meteor. Batu-batu meteor itu digambarkan itu di atas Mars, antara Mars dan Jupiter gitu. Sebagai apa itu, untuk menyiksa orang-orang yang atau suatu negeri yang berbuat banyak durhaka, namanya dibombardir, dijungkit balikkan. Kalau istilah sekarang itu likuifaksi, ya. Yang atas dibikin yang bawah di atas dibalik gitu. Seperti itu. Itulah cerita dari Nabi Ibrahim yang sebagai, tadi saya ulangi, sebagai bapak para nabi, kemudian juga seorang pemberani, seorang ahli diplomasi. Ini yang tadi belum. Ada lagi seorang peneliti ya juga ya. Nanti panjangan boleh saja ayat 260. Jadi suka kepo kalau orang sekarang. Nabi Ibrahim seorang peneliti. 202 ayat 200 Al-Baqarah 260. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah bagaimana Allah nanti di akhirat itu akan membangunkan manusia yang sudah mati menjadi hidup. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih burung-burung itu disembelihnya, kemudian disuruh memotongnya. Kemudian potongan-potongan itu disuruh membagi di jabal sana. Nanti kamu kembali ke tempat semula, wahai Ibrahim. Lalu kamu panggillah burung-burung itu, kata Allah. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, wahai, dekatlah kembali. Padahal tadi sudah disembelih, sudah dipotong. Hanya Allah perlihatkan di sini bagaimana caranya nanti Allah itu membangunkan makhluk yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dan Nabi Ibrahim diberikan contoh saat itu ketika burung-burung itu sudah dipotong-potong, sudah disembelih, sudah dipotong-potong, ditaruh di berbagai jabal saat itu digambarkan. Nah, kamu kembali ke tempatmu semula yang untuk menyembelih. Kamu panggillah burung-burung itu, misalnya burung-burung itu akan mendatangi. Jadi intinya Allah itu ketika menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati itu lebih mudah daripada menciptakan awalnya. Wah ahwanu alaih, kata Allah. Untuk menciptakan yang sudah ada itu, yang mengulangi ciptaan yang sudah ada itu lebih mudah daripada penciptaan awal, kata Allah. Jadi Nabi Ibrahim setelah meneliti itu, mempraktekkan yang diperintahkan oleh Allah, percaya bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati menjadi hidup kembali nanti di akhir. Ya, puaslah Nabi Ibrahim setelah diperlihatkan yang seperti itu. Itu ya. Kemudian saya ingin menambahkan Bapak Ibu, lagi untuk doa ya. Setiap hari ya Nabi Ibrahim. Ini cuma 2 ayat dulu. Ben cepat hafal. Surat 14 ayat 40 dan 41. Apa? Rabbi alni. Ini masuk sholat itu adalah doa yang sangat bagus sekali. Rabbi alni. Ini masuk sholat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Itu berdoa supaya saya ya, anak-anak saya termasuk orang yang mendirikan sholat. Kemudian kita juga mengaku ayat 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul surat 14 ya.
Rabbij'alni, Tuhanku jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Rabbana, Tuhan kami, wa taqabbal du'a, dan kabulkanlah doa. Kemudian ayat yang ke-41, Rabbana firli, Tuhan kami ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tua, walil mukminina, dan semua orang yang beriman. Yaum kapan? Yaum yaqumul hisab, pada hari terjadinya yaumul hisab. Yaum yaqumul. Ini surat ayat ini itu berkorelasi dengan surat 49 ayat itu. Kenapa kita disuruh mendoakan diri kita, orang tua kita, dan juga orang mukmin? Karena orang mukmin itu adalah saudara untuk kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesama mukmin itu bersaudara. Maka dianjurkan untuk saling mendoakan. 47:19. Ini doanya Ibrahim ya? Doanya Nabi Ibrahim ya? Ya, doanya Nabi Ibrahim. Itu panjang doanya, cuma saya fokus di sini dulu. Dua ayat dihafalkan. Coba kita baca bersama. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Fokus sekali doa ini. Saya kalau habis sholat itu. Ya, bagus sekali. Ditambahkan lagi surat 25 ayat 74 itu juga mengenai kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ya. Ini dua surat aja dulu ya. 25 ayat 74. Nah, nih. Itu bagus sekali. Rabbana hablana, Tuhan kami berilah kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Sing wedok pasangane suami, sing suami pasangane istri, kan itu pasangan-pasangan kami. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, sebagai pemuka. Jadi bisa mengajak orang-orang lain untuk bertakwa. Hafalkan, ini penting sekali, karena Walaupun suaminya udah tua nggak apa-apa. tidak apa-apa, doa itu senjatanya umat Islam. Kepada Allah. Bagus sekali kalau habis sholat. Ya. Sebelum doa baca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab. Diawali dengan Asmaul Husna. Surat 7 kan ada perintah untuk berdoa. Diawali dengan Asmaul Husna. Tanya jawab. Ditutup dulu. Kita tutup kajian kita. Belum. Katanya Kok belum? Sana nutup nanti. untuk nanti tanya jawabnya di luar ini. Oke, dipastikan dulu. Sadaqallahul azim. Jawaban pertanyaan itu nggak mau sudah Kita terjawab.